kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham keju atau Mulia Boga Raya Tbk. Nah, ini di sini kita lihat ya, kemarin saham keju ini dia meningkat cukup drastis, kemudian dia turun kembali ya. Ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya ada Indra Sena Pak Wijaya, kemudian ada direktur yaitu Jeffrey Halim. Untuk alamat kantor mereka itu ada di Jawa Barat ya, tepatnya di Bekasi. Ini alamat kantor mereka di kawasan BIE, Jalan Inti 2 Blok C7 nomor 50A. Kita lihat untuk laporan keuangannya, nilainya itu dia 1 tahun penuh. Dia 1 tahun penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Custom Mint dia meningkat, ini custom banknya ini dia meningkat ya, dari 150 miliaran sekarang jadi 200 miliaran. Piutang usaha oke aja. Persediaan belum cukup drastis nih, dimana terjadi penurunan sekitar 90 miliaran ya, kita 97 kemungkinannya 97 miliaran yang penurunan untuk persediaannya. Nah, total aset dia ada sedikit meningkat tapi gak gitu banyak ya, masih cukup oke lah ya. Untuk total hutang jangka pendek kita lihat di sini dari 150 miliaran sekarang menjadi 180 miliaran. Ini jangka pendek. Kalau kita lihat untuk yang keseluruhan dia meningkat ya, dari 157 menjadi 192. Nah, ini berarti terjadi peningkatan sekitar 30 miliaran ya, sekitar 30 miliaran. Kita lihat dengan ekuitasnya apakah dia meningkat gitu banyak juga. Ternyata kayaknya hutangnya itu dia meningkat lebih banyak daripada ekuitasnya ya. Ini berarti peningkatan hutang lebih banyak daripada ekuitas. Ini sebenarnya menurut kami agak kurang bagus ya. Tetapi kalau dilihat dari perjalanannya, ini sebenarnya perusahaannya masih tergolong bagus. Penjualan bersih kita lihat dia meningkat dari 700 miliaran sekarang menjadi 900 miliaran. Tetapi bahan pokoknya ini dia meningkat juga, dia meningkat pun cukup banyak ya. Ini bahkan laba periode berjalannya dari 50 miliaran menjadi 100 miliaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, ibaratnya mengapa labanya itu dia meningkat dari 50 miliaran menjadi 100 miliaran, itu sahamnya malah turun. Ini nanti kita jelaskan. Ini pembayaran kepala pemasok kita lihat dulu. Nah, dia bahkan berkurang dari 650 miliaran sekarang menjadi 555 miliaran, berkurang kurang lebih 90 miliaran juga ya. Jadi intinya kayak gini, kita lihat saja dia memang labanya meningkat, tapi mengapa bisa meningkat? Itu kita lihat persediaannya itu cukup drastis. Kalau tidak salah tadi 90 miliaran ya. Nah, itu labanya itu paling meningkat sekitar 50 hingga 60 miliaran, berarti kan masih kalah ya. Nah, itu mungkin itu salah satu alasan menurut kami, tapi ini menurut kami aja ya. Saya nggak tahu juga dengan pendapat orang lain. Ini dengan komisaris utama ini Hardianto. Oh, dia ada perubahan komisaris utama dari Hartono menjadi Hardianto ya. Lalu ini kita lihat ada beberapa perubahan manajemen ya. Ini Paulus dari ini direktur utama kayak dulu ya. Paulus direktur utama menjadi komisaris. Nah ya, direktur utama. Kami ingat direktur utama itu Paulus. Direktur utama Paulus sekarang menjadi komisaris. Kemudian ini pokoknya semua rata-rata berubah ya. Nah, ini direkturnya jadi Indra Sena. Dulu Indra Sena gak ada, sekarang jadi ada Indra Sena ya. Indra Sena Pak Wijaya. Nah, Kapita dari dulu udah ada. Ini ada Jeffrey lagi. Jadi ada sedikit perubahan. Kemudian kita lihat ini untuk yang karyawannya dari 349 orang menjadi 355. Nah, dia meningkat juga, tapi sebenarnya yang kami agak bingung ya, mengapa dia terjadi pergantian direktur ya, pergantian komisaris utama ya, bahkan dia tuh pun berubah. Nah, ada apa dengan itu semua ya? Tapi misalnya kalau ada yang tahu antara hubungan Hartanto dan Hardianto itu apa,
Karena kalau kita lihat untuk marganya kayak sama, ini seharusnya kayak keluarga-keluarga sendiri juga ya. Jangan-jangan anak apa ya, anak dan ayah ya. Saya nggak tahu juga. Ini perlu dicek lagi. Ini kas ini rupiah, kita lihat di sini dari 110-100an jutaan menjadi 80 jutaan. Ini gak gitu banyak data kas yang di tangan mereka. Ini dan dari yang rupiah ya. Ini kemudian kita lihat yang di bank. Yang di bank kasnya pun rata-rata menurun kecuali yang US dollar. US dollar dia sedikit mengalami peningkatan. Kalau yang euro pun menurun. Rupiah, euro menurun, mata uang sisa lainnya ini pun menurun. Deposito mereka dulu gak ada, sekarang mereka pilih Danamon. Danamon mereka taruh sekitar 90-an miliaran. Nah, mereka taruh sekitar 90-an miliaran di Danamon. Ini piutang usaha kita di sini. Yang pihak berelasi yang rupiah sama ada yang mata uang asing. Ini rupiah pihak ketiga. Piutang usaha oke, dia gak gitu beda sih. Sebenarnya ini menurun ya kalau kita lihat di sini. Pensiun piutang ragu-ragu sekitar 50 jutaan itu masih tergolong kecil ya menurut kami. Karena ada beberapa perusahaan yang dia memang angkanya itu mencapai ratusan miliaran ya. Soalnya kalau kita lihat dari ini dia gak gitu banyak sih. Masih oke-oke saja. Persediaan kita lihat. Nah, ini berkurang cukup banyak kan seperti yang kita katakan tadi. Bahan baku dia menurun paling banyak. Kita gak tahu mengapa bahan bakunya itu menurun drastis ya untuk yang saham keju ini ya. Ada apa dengan bahan bakunya? Karena setahu kami kalau misalnya ini kalau menurut kami antara dua ya. Ini kita lihat dulu untuk utang usahanya 39 miliaran menjadi 40 miliaran dan lain-lain. Aqua nih, saya menurut kami ada dua. Antara dia produknya itu gak gitu tahan lama, jadi mereka gak gitu mau langsung beli karena ada produk yang mungkin sudah bisa rusak atau gimana, ataupun kedua harganya ini untuk bahan baku sekarang ini lagi naik. Nah, antara dua itu aja. Mungkin mereka dia masih bisa mengcover penjualannya, jadi mereka gak tambah dulu. Tapi jika dilihat dari penjualan, dari laba dan dari persediaan dan lain-lain, sebenarnya memang labanya ini tergolong turun ya sebenarnya ya. Walaupun sekilas kita lihat naik, tapi persediaan itu dia menurun loh, karena dia gak beli bahan baku. Dia ada beli tapi mungkin gak gitu banyak. Ini persentase kepemilikan kita lihat di sini. Nah, ini ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Dia mengalami peringkat enggak ya? Enggak ya. Ini Hardianto yang meningkat nih. Ini Hardianto yang meningkat, PT Tudung meningkat. Ini Hardianto kan yang tadi ganti Hartanto kan, Hardianto Atmaja sebagai komisaris utamanya ya. Dia memang ada beberapa nama sih yang meningkat di sini. Yang kami penasaran hubungan antara Hardianto dan Hartanto ya. Jadi mungkin bisa cari di internet atau gimana. Ini penjualan bersih kita lihat. Penjualan bersih dia memang meningkat sih. Bahan pokok penjualan. Oh, ini ada kantin lagi. Kantin sekitar 1 miliaran. Depresiasinya ini tergolong tinggi ya, 19 miliaran ya. Beban pokok bahan baku 500 miliaran dari 400 miliaran.
Ini persediaan barang jadi. Kita lihat di sini, ini beban penjualannya ya. Dokumen ekspor mencapai 2,2 miliaran. Perjalanan dinas mencapai 1,5 miliaran. Kalau kita lihat dari biaya-biayanya, ini sebenarnya dia terus meningkat. Gaji dan imbalan kerja yang menurun pula ya. Padahal saya menurut kami gaji dan imbalan kerja ini cukup penting ya. Jadi dia bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan gitu. Tapi bisa dibilang juga ketika kinerja perusahaan menurun, otomatis kita perlu melakukan efisiensi. Beban umum dan administrasi. Nah, yang ini dia meningkat gajinya. Tapi yang mampu jalan dia menurun, entah karena penjualan turun atau gimana. Gaji dan imbalan kerja dari 27 miliaran menjadi 36 miliaran. Ini informasi segmen, kita lihat yang keju blok dan keju lembaran. Ini pendapatannya 700 miliaran, kemudian yang satu lagi yang lembaran itu 200 miliaran. Yang satunya itu 700 miliaran, sebenarnya yang satunya lagi 200 miliaran. Kemudian kalau kita lihat itu tadi dia meningkat ya, dia meningkat penjualannya cukup bagus. Ini kita skip. Nah, perusahaan memiliki fasilitas kredit berupa cerukan dan pinjaman bank. Ini semua pinjaman semua ya. Juni 2023. Dan memang loh, kami kalau saya tahu kami ya, keju itu mudah rusak loh. Kalau dia udah dibuka dari kemasannya itu mudah rusak. Karena kami sudah beberapa kali beli agak susah ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.